Shalom people of God. Shalom. Merry Christmas. Ya, bersyukur kalau hari ini Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk merayakan kelahirannya. Biar kita boleh sama-sama menikmati hari ini dan menjadikan ibadah ini sebagai rasa syukur kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan berdiri kita mau sama-sama mendengar suara dari surga bergema dan menyatakan bahwa Kristus Sang Raja telah lahir bagi kita. Damai dan sejahtera.
Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tuhan telah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Dan itulah yang kita amini. Tetapi terkadang ketika kita mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita, kita baru mau percaya karena kita ingin diselamatkan. Karena kita ingin merasa damai, semuanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita menyadari kebobrokan hati ini dan kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa diri kita ini egois, diri kita ini mementingkan kepentingan diri sendiri. Ibu saudara boleh mengambil waktu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami menuntut berkat-Mu, menuntut penebusan-Mu yang akan memberikan kami kedamaian, ketentraman. Kami enggan memikul salib meskipun kami mengaku percaya kepadamu. Ampuni kami keegoisan kami ini ya Tuhan. Saat ini kami mau mengaku dan juga mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang awalnya terhilang, namun ditemukan karena kasih-Nya bagi kita yang lahir di hati kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu
Mari kita berdoa. Pujian ini menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengubahkan hidup kami. Kami begitu berdosa dan tidak layak. Kami menjauh dari Tuhan, memberontak melawan Engkau. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah menyerah, dan Engkau tidak pernah kalah. Engkau terus mengejar kami, supaya kami bisa dipeluk oleh Engkau dan mendapati kepuasan yang sejati di dalam Engkau. Dan itulah alasan mengapa kami bisa ada di tempat ini. Karena Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau terus mengubah kami menjadi sama seperti Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kalau Injil Yesus Kristus dinyanyikan setiap saat di tempat ini. Terima kasih kalau penebusannya yang sempurna dan beranugerah dipujikan di tengah-tengah umat-Mu. Kami tahu ini semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Roh Kudus, berbicaralah lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu. Bekerjalah melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kuasa Injil. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, salam saya nanti akan terlihat berbeda dengan tema khotbah saya. Karena salam saya dimulai dengan damai sejahtera dari Kristus untuk kita. Tapi tema Natal kita hari ini adalah Natal bukan tentang kedamaian. Benar sekali, Natal bukan tentang kedamaian. Dan saya tahu kita semua pasti kaget dengan tema ini. Masa pernah saudara ikut Natal, temanya malah menentang bahwa Natal bukan tentang damai. Saya yakin kita kaget. Kalaupun tidak kaget, berpura-puralah kaget. Supaya temanya kelihatan lebih ekspresif untuk kita. Dan memang benar, Natal biasanya kita asosiasikan dengan damai. Kita tahu bahwa Yesus itu Raja Damai. Namanya akan disebut begini-begini, salah satunya adalah Raja Damai. Kemudian juga para malaikat ketika mengunjungi para gembala mengatakan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bicara tentang kedamaian, kedamaian, kedamaian. Lalu bagaimana bisa seorang pendeta berkhotbah temanya Natal bukan tentang kedamaian? Nah, saudara mungkin berpikir temanya benarkah sih? Ataukah temanya ini salah gara-gara saya pakai jubah pendeta? Beberapa orang malah tanya, hari ini kok pakai gimmick? Ini bukan gimmick ya, minta maaf ya. Fakta bahwa pendeta kalian biasanya pakaiannya casual bukan berarti ini gimmick ya, bukan. Ini saya sedang latihan paduan suara. Saya kemarin tadi baru pulang dari Jakarta, baru tadi pagi. Dan kemarin saya KKR beberapa hari di Jakarta, dan karena gerejanya konvensional juga saya pakai baju yang lebih resmi begitu saudara. Ketika jemaatnya ketemu saya gitu, kalimat pertamanya hampir sama. Nah gini nih Pak, kayak pendeta. Berarti selama ini saya kayak apa ya? Saya mulai ragu-ragu ya. Mereka menonton saya di YouTube dan mereka merasa bahwa saya ini selama ini penampilannya mungkin kurang pendeta. Dan apakah itu menjadi alasan temanya agak sedikit aneh? Tidak sih, temanya benar-benar tepat. Natal memang bukan tentang kedamaian. Tema itu sudah dipikirkan tahun sebelumnya. Benar sekali. Saya ingin berbicara tentang topik ini dan saya ingin mengajak kita langsung membaca ayatnya, yaitu di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. Mari kita membaca bergantian. Saya akan mulai lebih dulu. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin, amin. Sadarkah kita bahwa selama setahun ini, minggu-minggu Advent dan sampai ibadah Natal hari ini, tema kita diambil dari ayat-ayat Alkitab yang dimulai dengan kata, aku datang untuk. Aku datang untuk. Dan di dalam ayat kita, mungkin kita bingung karena kita tidak biasanya mendengarkan khotbah Natal dari ayat ini. Tapi sebetulnya kalau kita baca dengan sedikit teliti saja, kita akan menemukan bahwa ayat ini sangat Natal sekali sih. Kenapa saya katakan sangat Natal sekali? Karena dimulai dengan kata begini, aku datang, lalu dikaitkan dengan bumi. Aku datang, tapi bukan untuk membawa damai di atas bumi. Berarti mengasumsikan sebelum dia datang, dia tidak ada di bumi. Sebelum dia datang, dia ada somewhere else. Di tempat yang lain bukan di bumi, yaitu di surga. Makanya ketika dikatakan jangan menyangka aku datang untuk membawa damai di muka bumi. Jelas ini bicara tentang Yesus yang sebelum menjadi bayi, dia sudah ada sebelumnya. Dan ini adalah peristiwa Yesus masuk ke dalam dunia. Dan ketika Yesus datang, wah kita semua berharap banyak tentang Yesus. Saya tahu. Kita berharap Yesus itu sebagai ini, itu, dan sebagainya, saya paham. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara, kalau seorang penulis buku yang bernama Philip Yancey, itu pernah menulis buku judulnya itu Yesus yang belum pernah kita kenal. Mungkin sekarang ini saya akan berkata begini, Yesus yang tidak kita inginkan. Ini figur Yesus, tapi bukan Yesus yang kita inginkan. Karena di ayat 34 Yesus berkata begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Pernah membayangkan Yesus datang sambil membawa pedang? Tidak, itu Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang. Yesus tidak. Kita berpikir bahwa Yesus kalau datang membawa bunga mawar. Yang jomblo tolong jangan baperan. Karena Yesus adalah sumber segala cinta. Ketika dia datang seolah-olah membawa sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi hari ini benar. Saya ketika membaca ini saya cek di bahasa Yunaninya. Apakah mungkin ada kesalahan di situ? Mungkin yang dimaksud itu Yesus datang membawa uang tapi salah ketik membawa pedang. Saya cek, nggak ada kata uang di situ gitu kan. Atau mungkin Yesus datang membawa pisang. Enggak, benar. Yesus datang membawa pedang. Dan saya ingat dalam salah satu seminar saya, ada orang yang bukan Kristen. Dan dia memperkenalkan diri. Saya bukan Kristen. Wah, saya suka. Di seminar saya itu sering ada ateis, seorang penganut agama lain, agnostik itu datang di seminar saya. Dan saya suka. Dia memperkenalkan diri, bukan Kristen. Dia penganut satu agama. Dan dia bilang begini, menurut saya susah untuk mempercayai Yesus. Katanya orang Kristen Yesus itu penuh kasih. Tapi saya punya bukti bahwa Yesus itu kejam luar biasa. Lalu dia bacakan satu ayat. Dan tahu ayatnya apa? Ini. Dia mengatakan Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu kasih, Yesus itu Raja Damai? Karena Yesus sendiri berkata, jangan menyangka. Berarti kan banyak orang menyangka nih. Banyak orang mengira Yesus kalau datang membawa damai, membawa kenyamanan. Tapi Yesus berkata, enggak, sorry, aku tidak membawa itu. Aku membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Bayangkan seandainya Yesus ikut debat Capres dan Cawapres. Dia paslon keempat. Cawapresnya saya. Saya yakin sejak debat pertama nggak ada yang milih, saudara. Nggak ada yang milih. Karena yang lain-lain itu selalu menawarkan gini. Kita ini punya program untuk kesejahteraan kamu.
Kita ini membuat program supaya hidupmu lebih nyaman gitu kan ya. Wah, kita akan memberi kamu begini gitu. Tapi Yesus datang langsung ngomong gini. Saya tidak membawa kedamaian. Saya membawa pedang. Dan kita semua bingung apa maksudnya. Nah, karena dari wajah Bapak Ibu Saudara sudah terlihat. Dari tadi nggak sabar, ayo cepet jawabannya apa, diterangkan gitu kan ya. Karena dari tadi imannya udah goncang-goncang terus nih ya. Kalau saya suspensi terus gini itu 10 menit kemudian mungkin sudah ganti KTP semua nih sekarang. Apa artinya Yesus membawa pedang? Nah tentu saja pedang di sini bukan pedang secara hurufiah. Karena Yesus kemana-mana tidak membawa pedang. Bahkan ingat ketika Petrus mengeluarkan pedangnya melawan para penangkap Yesus. Yesus berkata apa? Ketika Petrus menghunus pedangnya memotong telinga hamba imam besar. Yang Yesus katakan apa? Petrus kenapa telinganya? Lehernya? Perutnya? Enggak. Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, sarungkan kembali pedangmu. Jangan pakai pedang." Jadi pedang di sini bukan pedang secara hurufiah. Ini pasti secara figuratif. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Apa sih artinya Yesus membawa pedang dan bukan kedamaian? Yang pertama, Saudara, Yesus itu membawa keterpisahan dari orang yang dekat. Jadi pedang itu pemisah. Kalau pedang dipakai berarti ada satu benda yang awalnya menyatu menjadi pecah. Dan dikatakan demikian. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Orang dari ayah ya, berarti anak sama ayah. Anak perempuan dari ibunya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Mungkin kita berkata, kalau misahkan menantu perempuan dan ibu mertua, nggak perlu Yesus datang. Saya bisa melakukan sendiri. Saya paham Bapak Ibu ya. Tapi izinkan saya tetap membaca ayatnya ya Bapak Ibu. Walaupun saya bisa mengerti ya, katakan amin. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Jadi pedang ini secara figuratif artinya memisahkan satu bagian dengan bagian yang lain. Yaitu anak dengan orang tua, suami, istri. Wah, ketika saya ngomong suami istri dipisahkan oleh Kristus gitu kan. Beberapa suami langsung tanya, beli pedangnya di mana tuh? Enggak ya. Ini adalah figurasi Saudara bahwa akan terjadi pemisahan di dalam keluarga. Dan kita juga bingung, wah Yesus ini bagaimana sih? Terutama kalau saya membaca teks ini sebagai seorang Tionghoa. Saya bingung sekali dengan ayat ini. Kenapa? Karena bagi orang Tionghoa, orang tua itu segala-galanya. Hanya satu tingkat di bawah Allah saja. Kalau di dalam budaya Tionghoa kan begitu ya cara berpikirnya. Terutama kalau kita belum menikah kan gitu. Bagaimana bisa Yesus membuat pemisahan-pemisahan yang semacam ini? Apakah artinya ketika Yesus datang, Yesus itu aktif memisah-misah keluarga? Yesus senang kalau banyak keluarga berselisih. Kenapa? Karena hamba-hambanya berarti tidak pengangguran, memberikan konseling terus. Kenapa? Banyak masalah soalnya umatnya. Sehingga pendeta-pendeta tidak sibuk main medsos tapi melayani jemaatnya. Apakah Yesus senang dan aktif untuk memecah belah keluarga kita? Jawabannya tidak. Kita kalau membaca ayat tadi harus dibaca sampai satu pasal penuh. Yang dimaksud Yesus di sini bukan Yesus datang aktif memisah-misah keluarga. Atau saudara aktif memisahkan diri dari keluarga. Bukan. Tapi itu berkaitan dengan honor religious killing. Yang disebutkan beberapa ayat di atasnya yaitu di pasal 10 ayat 21 dan 22. Dikatakan demikian. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Maksudnya adalah membawa orang tuanya yang percaya Yesus untuk dibunuh. Dan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi konteksnya sebetulnya bukan kita yang aktif memisahkan diri dari keluarga. Tetapi Yesus sudah mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan dibenci semua orang. Dan yang paling menyakitkan adalah kita dibenci oleh anggota keluarga sendiri. Dan mengapa ada orang yang rela ketika melihat anaknya, anggota keluarganya pindah agama sampai dibunuh. Saya yakin bagi kita yang hidup sekarang di zaman ini,
kita akan menganggap ini berlebihan. Kita akan menganggap gak mungkin itu terjadi. Tapi saya sudah sering berjumpa dengan para misionaris di berbagai negara dan tempat. Kalau negara itu berarti bukan Indonesia, kalau tempat itu di Indonesia. Dan saya hanya cerita yang bukan di Indonesia saja. Beberapa misionaris bercerita, saudara. Bahkan orang-orang di daerah-daerah tertentu, kalau sampai anaknya pindah agama, itu merupakan sebuah aib untuk keluarga itu. Saya masih ingat benar seorang misionaris yang bercerita bahwa seorang anak muda akhirnya menerima Injil dan dia disiksa oleh orang tuanya. Dia ditekan begitu rupa oleh orang tuanya. Tapi anak muda ini tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya menyeret anak muda ini, dibawa ke pusat desanya itu, semacam lapangan alun-alun kecil. Lalu dia meminta warga desa itu membunuh anaknya. Dan siapa yang pertama kali melempari dengan batu? Ayahnya sendiri. Saudara mungkin berkata, wow, fanatik banget. Sebetulnya ini bukan tentang agama, saudara, bukan. Ini tentang kehormatan. Sebab di beberapa daerah, masalah kepala keluarga ayah harus memastikan anak-anaknya agamanya sama, keyakinannya sama. Kalau dia gagal memastikan itu, maka dia dianggap aib, menerima aib yang begitu besar. Tidak peduli dia kaya raya, tidak peduli dia sukses, namanya besar, tetap masyarakat akan memandang dia sebagai orang yang gagal di dalam hidupnya. Di dalam masyarakat yang digerakkan oleh honor and shame, kehormatan dan aib, saudara, maka hal-hal yang semacam itu seringkali terjadi. Mungkin bagi kita masih jauh, tapi tidak jauh sebetulnya kalau di tempat-tempat lain. Bagi kita mungkin tidak sampai dibunuh, tapi saya pernah mendengar ada orang yang percaya kepada Kristus, orang tuanya bilang begini, kalau kamu percaya Kristus, kamu papa coret dari daftar warisan. Ada yang diomong begitu. Kalau kamu percaya kepada Kristus, papa tidak akan memberi apa-apa kepada kamu. Saudara, ketika kita mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar, yaitu keterpisahan dari keluarga. Bukan kita yang memisahkan diri, tetapi mereka yang membenci kita, yang tidak bisa menerima kita. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat ini bukan cuma masalah pembunuhan yang bermartabat. Saya harus pelan-pelan karena saya suka makanan itu. Yang paham kok cuma sedikit ya. Tapi juga masalah pergeseran loyalitas. Karena Yesus berkata begini di ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jelas di dalam masyarakat Yahudi yang sangat menekankan menghormati orang tua. Kalau Yesus memberi tantangan begini. Kamu mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Wah, jelas orang tuanya nggak suka. Jelas keluarganya tidak ada yang suka, saudara. Dan itulah sebabnya di Indonesia pun saya sering mendengar orang-orang Kristen setelah percaya itu akhirnya ditekan. Gara-gara begini orang tuanya, ini dari tradisi tertentu ya. Saya nggak mau sebutkan tradisinya. Ngomong begini, kamu loh kalau nanti percaya Yesus, nanti siapa yang doakan mama papa kalau mama papa mati? Kamu boleh percaya Yesus, tapi kamu harus terus doakan papa mama. Nah, beberapa orang Kristen langsung ngomong, enggak, salah itu. Saya tidak mau. Wah, orang Kristen kan kadang-kala galak-galak gitu kan ya. Wah, gitu. Ada itu, mungkin saya pernah cerita di khotbah saya ya. Anak saya waktu itu kecil, les kepada salah satu guru. Dan saya biasanya mengantar anak saya antar jemput di tempat itu, saya pakai kaos, pakai sandal jepit, pakai celana pendek gitu. Lalu saya mengobrol dengan papa gurunya itu. Dan papa gurunya itu tidak tahu kalau saya pendeta. Bahkan dia tidak tahu kalau saya itu Kristen. Karena baru sekali ketemu. Setelah bincang-bincang dia ngomong gini, Nip tahu nggak, Wo ini paling benci siapa? Wah, nggak tahu Su, Wo paling benci orang Kristen. Kenapa sih benci sama orang Kristen? Masa Wo punya anak ini, teman-temannya datang ke rumah Wo ini. Terus langsung ngomong apa? Su, apa ini meja-meja kayak begini Su? Ini berhala semua Su, hancurkan saja Su. Langsung tak jawab, lebih baik kepalamu tak hancurkan dulu. Langsung diusir.
sama orangnya. Dan saya setuju sih, harus diusir. Kenapa? Kurang ajar. Dia kan bukan orang Kristen. Apa hak saudara mengurusi orang Kristen? Ya, mengurusi orang yang bukan Kristen. Itu keyakinannya dia, biarin aja. Loh, tapi kan salah. Iya salah, tapi ada cara lain untuk memberitahu kalau salah. Ngerti maksudnya? Saudara nggak setuju dengan itu, ada caranya. Makanya beberapa jemaat nih, dengerin saya baik-baik ya, karena ini persoalan sejuta umat nih. Selalu gini, Pak, ini keluarga saya ada yang meninggal Pak. Dan keluarga besar ini banyak yang nggak Kristen. Jadi kepengennya itu gini, ada sembahyangnya gini. Bagaimana Pak? Ini kan nggak sesuai sama kekristenan. Saya bilang, ya nggak sesuai. Berarti kan saya nggak mau melakukan, boleh dong Pak ya? Iya. Nah kalau gitu saya nggak datang, salah. Justru karena engkau tidak mau melakukan bagian itu, maka engkau harus melakukan semua bagiannya lebih daripada mereka yang bukan Kristen. Siapkan semuanya, walaupun nanti saudara tidak terlibat di dalamnya. Sehingga orang lain akan melihat saudara orang Kristen punya prinsip, tapi saudara menghormati keyakinan orang lain. Paham maksud saya? Mungkin kaget ya. Biasanya orang-orang reform itu kan gak kayak gini pendekatannya. Saya malah pernah ditegur sama orang gara-gara saya ngomong gini, gak apa-apa lah penganut agama lain punya hari raya ya kita ucapin selamat gitulah. Saya ditegur saudara. Kamu kalau ngasih selamat mereka berarti kamu sama-sama pergi ke neraka bersama mereka. Oke. Jadi sekarang yang nentukan masuk neraka atau enggak dia ya? Enggak sih saudara. Kita harus tegas, ini keyakinan kita. Kita enggak mau melakukan ini karena menabrak iman kita. Tetapi di luar itu, saudara bisa menjadi warga negara yang baik, yang menghormati agama orang lain. Suatu ketika adik ipar saya itu meninggal dunia. Dia sudah Kristen, istrinya juga Kristen. Tapi beberapa keluarga besar istrinya tidak Kristen. Lalu saya diajak rapat untuk menentukan dikuburnya hari apa. Terus diajak rapat. Hari yang baik apa nih? Kapan nih? Kalau saudara jadi orang Kristen apa? Jawabannya apa? Kalau saya jawab gini, bagi kami, bagi saya, semua hari baik. Jadi saya tidak perlu memilih. Silakan dipilih yang menganggap ada hari tertentu baik dan tidak baik. Lalu mereka rapat dan ngomongin kepada saya. Kita sudah tentukan hari baiknya tanggal ini. Dan saya lihat di kalender tanggal merah. Hari baik. Karena nggak perlu cuti, nggak perlu izin. Begitu saya lihat di kalender tanggal merah, saya langsung bilang hari baik. Maksud saya begini saudara, kita ini harus tegas dengan yang kita yakini, setuju? Mereka harus tahu apa yang kita yakini. Kita nggak mau kompromi dengan what we believe, tetapi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek sosialnya itu. Makanya kita kalau jadi orang Kristen, nanti orang tuanya ngomong gini, nanti siapa yang mendoakan mama papa? Kita jawab, cara menghormati orang tua itu banyak mah, bukan cuma mendoakan orang tua. Nanti mama kasih tahu saya deh apa saja menghormati orang tua. Nanti saya lakukan 10 kali lebih hebat daripada anak-anak yang lain. Harusnya orang Kristen gitu. Tapi kita seringkali nggak mau. Kita seringkali pilihannya adalah enggak ya enggak. Nanti kalau kita membuka ruang lebih longgar sedikit, kita dianggapnya kompromi terhadap kebenaran. Bukan. Beriman itu tidak selalu dikontraskan dengan kesopanan. Benar nggak sih? Nggak setuju ya, saya mohon pamit. Saya salah gereja ini, minta maaf ya. Enggak sih. Saya tahu orang-orang reform paling tegas dengan kebenaran dan saya suka. Saudara harus tegas dengan kebenaran. Nggak boleh kompromi dengan kebenaran. Tapi saya juga ingin mengingatkan saudara, kita hidup di tengah keragaman agama dan budaya. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru menghambat orang lain untuk mengenal Kristus. Yang kedua saudara, pedang artinya apa? Selain keterpisahan di antara orang yang dekat, pedang itu juga artinya penderitaan bahkan kematian. Di ayat 38 dikatakan demikian, 38-39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, pedang itu berarti penderitaan dan kematian. Jadi pedang itu bukan cuma ada satu benda dibelah jadi dua. Tapi pedang itu juga berarti alat untuk membunuh seseorang. Alat untuk menyiksa seseorang. Dan pedang di sini artinya adalah salib. Salib itu bicara tentang penderitaan dan tentang kematian. Tapi saya mau perjelas dulu ini saudara ya.
Karena kita kadangkala memahami salib itu terlalu rendah. Misalnya suami ketemu istrinya cerewet, ngomongnya gini, istriku ini salib yang harus aku tanggung. Ada tuh, suami istri ketemu saya itu ngomong gitu loh saudara. Suaminya dengan santainya itu ngomong gini, ya saya belajar menerima kenyataan Pak, istri saya ini memang salib yang harus saya pikul. Istrinya diem, tampaknya mengaminkan saudara ya. Gitu. Tapi bayangkan gak sih, seandainya ada istri yang gak mau terima gitu. Suaminya ngomong, Pak, istri saya ini salib yang harus saya pikul. Lalu dijawab sama istrinya, kamu Bukit Golgota. Lebih berat daripada salib gitu. Kita kadang-kala memahami salib itu cuma sebatas hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya sudahlah, dalam pelayanan gak dihargai orang, disalahpahami orang. Udahlah itu salib yang harus kita pikul. Gitu kan ya. Udahlah, nanti dalam rumah tangga kita ini bersabar, orang lain salah malah yang marah. Udahlah, itu salib yang kita pikul. Dan kita mengeluh, Tuhan tiap hari salibku kok banyak. Saya mau menghibur saudara. Semua yang saudara keluhkan tadi bukan salib. Itu salib KW. KW kesekian. Dan kalau saudara mau tahu salib itu apa di dalam Alkitab, saya mau terangkan ringkasan dari satu buku Martin Hengel. Bukunya tipis, sangat bagus sekali, yang berjudul Crucifixion. Saudara, dari perspektif kultur Romawi kuno, salib itu bukan hanya tentang penderitaan jasmani dan batiniah. Jadi bukan tentang penderitaan jasmaniah dan batiniah yang personal. Tetapi tentang ini, sadisme yang paling ekstrim, nanti saya terangkan maksudnya apa. Perendahan martabat yang biadab dan aib sosial yang begitu berat. Dan izinkan saya menerangkan ini. Saya dulu kenal satu hamba Tuhan, sudah meninggal dunia, jadi dia nggak akan tahu kalau saya bicarakan di sini. Dia itu kalau khotbah selalu akan nangis di bagian akhir. Kenapa dia nangis di bagian akhir? Karena saya sudah bisa tebak. Di bagian akhir khotbahnya, dia pasti akan cerita tentang Yesus yang disalib. Dan pada waktu bagian terakhir khotbahnya tentang Yesus yang disalib, saya sudah bisa nebak juga pendeta-pendeta senior itu kalau sudah mau sampai di ending khotbahnya, saudara, itu suaranya dibuat agak bergetar-bergetar gitu. Yesus tersalib gitu kan ya gitu. Makanya dulu waktu saya jadi pemain musik itu di satu gereja, wah gitu. Pendetanya itu sudah nadanya gitu. Apakah saudara hari ini? Gitu. Wah, saya langsung kasih tahu teman-teman saya langsung kasih tahu. Ayo cepet-cepet siap-siap naik panggung lagi. Saya bilang, belum, masih 15 menit. Terus teman saya bilang, tapi nadanya udah berubah. Udah kamu naik dulu. Setelah naik panggung sudah siap-siap gitu kan. Pendetanya berubah nada lagi. Jadi saudara-saudara gitu kan. Pernah nggak sih saudara itu dengerin orang khotbah, ya kan? Dari nadanya itu sudah rasanya mau ending, terus saudara mulai tutup Alkitab zaman dulu kan gitu ya. Ada listriknya, Alkitabnya ditutup, listriknya dibuka gini kan ya. Setelah itu pendetanya energize lagi gitu kan. Saya mau katakan kepada saudara, buka listriknya lagi saudara. Tapi kali ini bukanya dengan terpaksa ya. Nah, ada tuh pendeta yang di akhir khotbahnya selalu tentang salib. Bagus lah ya. Terus dia gini, Yesus tersalib. Saudara, ada berapa liter darah Yesus tertumpah gitu kan. Dan mulai jemaatnya mulai nangis gitu kan. Oke sih, bagus. Tapi menurut saya kurang. Kenapa kurang? Karena banyak orang kalau bicara tentang salib Kristus, cuma bicara tentang penderitaan jasmaniah personal. Yesus menderita kesakitan di kayu salib, titik. Dan menurut saya itu merendahkan makna salib. Kenapa? Salib itu bukan cuma penderitaan jasmaniah, tapi batiniah. Bukan cuma batiniah jasmaniah yang sifatnya itu personal, tetapi juga sosial. Dan izinkan saya menceritakan sedikit tentang penyaliban. Dan saudara tahu, ketika saya cerita ini, saya seharusnya tidak boleh cerita ini di abad pertama. Karena di masyarakat kuno dulu abad pertama, bicara salib itu tabu. Jadi kalau ada anak kecil ngomong salib, sama orang tuanya mesti ngomong, shh, gak boleh ngomong. Kenapa? Salib itu sadisme yang luar biasa. Bahkan ada orang yang berkata begini, kalau saudara itu merasa pemenggalan kepala sadis, saudara merasa diadu dengan binatang buas sadis,
saudara merasa bahwa dibakar hidup-hidup itu sadis, saudara tanya masyarakat Romawi kuno, dan mereka akan berkata, ada yang lebih sadis dari 3 hal tadi, yaitu apa? Mati disalibkan. Itu sadisme yang luar biasa, dan itu adalah perendahan martabat yang sangat biadab sekali. Karena orangnya itu ditelanjangi. Jadi kalau saudara melihat gambar Yesus disalib masih pakai kain, itu kayak gaya berpikirnya abad pertengahan. Yesus benar-benar gak ada kain, dia ditelanjangi di situ dan diludahi, diolok-olok, dibuat main oleh para prajurit. Bukan karena para prajurit itu kurang permainan, bukan. Karena memang itu proses untuk merendahkan orang yang disalibkan. Bahkan warga negara Romawi nggak boleh disalibkan. Orang jahat tidak semuanya pantas untuk disalibkan. Hanya orang yang dianggap sampah masyarakat itu yang layak untuk disalibkan. Makanya orang yang disalibkan direndahkan begitu rupa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah merasa dihina orang, direndahkan orang, dikecilkan orang, maka saya yakin Kristus bisa paham itu. Kenapa? Karena dia direndahkan begitu rupa. Tapi ini bukan cuma masalah personal, ini masalah sosial. Salib itu adalah aib sosial yang begitu berat. Pokoknya kalau ada orang disalib, berarti dia menerima aib yang begitu besar di dalam hidupnya yang tidak mungkin dihapuskan seumur hidupnya dia. Makanya bagi orang-orang Yunani, salib itu kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi, salib itu batu sandungan. Dianggap kelemahan, dianggap kebodohan. Kenapa? Karena salib bicara tentang aib sosial yang luar biasa. Saudara pernah dipermalukan di depan umum enggak? Sampai sekarang membekas kepada saudara. Saudara pernah tidak dihina orang di depan umum? Kalau saudara merasa pernah dan saudara merasa sakit, saudara tidak sendirian. Karena Kristus juga melakukan itu. Dan Kristus berkata kepada kita, dia datang membawa pedang. Berarti kita harus terpisah mungkin dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang pada akhirnya memusuhi kita. Orang-orang yang mungkin kita kasihi akhirnya pisah dari kita. Dan itu juga berarti saudara harus menderita tertentu. Karena saudara mengikut Yesus, saudara kehilangan A sampai Z. Ketika saudara memutuskan berjalan bersama dengan Yesus, itu berarti saudara harus kehilangan banyak hal yang menyenangkan di dalam hidupmu. Dan saya tahu, saudara hari ini mungkin bertanya begini. Kalau tuntutan Yesus seperti itu, bagaimana kita dapat memenuhi tuntutan ini? Bagaimana kita dapat memenuhi tuntutan ini, saudara? Siapa di sini yang siap membayar ini? Siapa di sini yang berani berkata bahwa aku siap dipisahkan dari keluarga? Aku siap tidak mendapat warisan karena imanku. Aku siap ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan aku. Aku bahkan siap menderita apapun demi Kristus. Saya ingat ada orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Dan dia tanya kepada saya satu pertanyaan. Dan saya merasa jawaban saya waktu itu kurang sempurna. Dia usianya 70-an dan dia tanya begini. Pak Yakub, saya ini kalau membayangkan dianiaya karena Kristus, saya ini ketakutan, Pak. Bagaimana Pak ya seandainya pada waktu saya dianiaya dan saya menyangkali iman saya? Ada di sini yang pernah berpikir begitu? Bagaimana seandainya kita diperhadapkan pada situasi kita disiksa, menderita, dan kita harus memegang teguh iman kita. Mungkin kita berkata bagaimana caranya? Waktu itu saya jawabnya begini. Bu, tidak usah khawatir. Nanti pada waktunya Tuhan akan memberi kekuatan. Jawaban saya salah enggak? Tidak, memang benar. Itu yang dijanjikan. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Tapi menurut saya setelah saya membaca ayat ini, teks ini, saya punya jawaban yang lebih baik, yang lebih lengkap daripada tadi. Jawaban tadi tidak salah. Tapi ada jawaban yang lebih lengkap. Nah, jawabannya berbentuk pertanyaan. Tadi ada pertanyaan, saya jawab dengan pertanyaan. Bagaimana saudara bisa memenuhi tuntutan Yesus yang tampaknya sangat ekstrim itu? Dua pertanyaan perlu kita renungkan. Yang pertama adalah, siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi Anda? Kalau saudara mengenal siapa Yesus itu, saudara dengan mudah memenuhi tuntutannya. Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai di atas bumi. Berarti dia bukan dari bumi. Berarti dia dari sorga, dia adalah Allah sendiri. Dan Yesus berani memberikan tantangan. Kalau kamu mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Loh, kalimat yang dipakai itu gini loh. Kamu tidak layak bagiku. Bukan Yesus mengemis-ngemis gini. Please ya, kamu boleh sayang papa mama ya. Tapi aku lebih di atas papa mama. Please ya. Enggak loh.
Yesus berkata, kalau kamu mengasihi papa mamamu, anggota keluargamu, anakmu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Nah pertanyaan saya begini, bukankah loyalitas kepada orang tua itu loyalitas paling tinggi di dalam budaya Yahudi? Dalam budaya Tionghoa juga sama. Sekarang Yesus memberikan tantangan, kamu harus lebih loyal kepadaku daripada orang tuamu. Keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi mereka lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Dan tidak layak bagiku diulang 3 kali. Tidak layak, tidak layak. Kalau kamu gak mau memikul salib, kamu tidak layak bagiku. Jadi Yesus itu mencari pengikut bukan dengan menawarkan sejuta tawaran yang menarik, saudara. Kalau saudara ikut saya nanti ada giveaway. Kalau saudara ikut saya nanti akan ada makan gratis. Kalau ikut saya nanti saya ajari nari dan sebagainya. Enggak. Saya enggak bicara politik ya. Tapi kalau saudara ngarah ke sana ya terserah. Yesus tidak memberikan tawaran-tawaran semacam itu. Yesus berkata, kamu kalau ikut aku harus serius. Makanya di sini kita punya hashtag serius bergereja. Ikut Yesus itu memang serius. Saudara enggak bisa main-main. Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa kita dituntut begitu? Apakah enggak berlebihan? Menurut saya tidak. Kalau saudara paham siapa Yesus yang sebenarnya, dia adalah Allah sih. Kalau dia Allah, dia berhak menuntut apapun dari hidup kita. Dalam kalimat saya begini, tuntutan Yesus akan terlihat berlebihan seandainya dia bukan pemilik kehidupan. Saya ulang sekali lagi. Tuntutan Yesus akan terlihat berlebihan seandainya dia bukan pemilik kehidupan. Tapi karena kita semua meyakini bahwa dia adalah pemilik kehidupan, maka ketika dia berkata, "Hei, kamu harus berani mengorbankan nyawamu untuk aku." Tidak berlebihan. Karena dia pemilik kehidupan, maka tidak berlebihan ketika dia berkata begini, "Engkau harus siap kehilangan hartamu demi aku." Karena kita tahu harta kita terima dari dia. Ketika dia berkata begini, engkau harus siap kehilangan keluargamu. Dia tidak berlebihan. Karena keluarga kita juga pemberian dari dia. Saudara, apakah berlebihan kalau Allah menuntut kita merelakan apa yang dia berikan kepada kita? Tidak. Akan berlebihan kalau dia tidak pernah memberi. Tapi dia selalu menuntut dari kita. Saudara, sebetulnya persoalannya bukan tuntutannya ini berat atau tidak berat. Menurut saya persoalannya adalah saudara tidak benar-benar paham siapa Yesus bagi Anda. Saya kemarin bincang-bincang dengan salah satu majelis, bukan di sini tapi di gereja lain. Dan kami banyak bicara tentang karakter hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun sekarang saudara, banyak yang gak mau bayar harga saudara. Saya banyak mendengar komentar-komentar yang kurang sedap. Majelis mengeluh, "Pak, hamba Tuhan saya bagaimana sih Pak? Pak, ya memang sih Pak. Kalau beli apa-apa itu bisa reimburse ke gereja Pak. Kebutuhan pokok nggak apa-apa, kebutuhan rumah tangga. Tapi mosok sih Pak, beli gayung 1 di reimburse ke gereja." Walaupun ada hak untuk reimburse. Tapi kita hamba Tuhan punya hak untuk melepaskan hak sih. Namanya saja hamba, garis bawahi, hamba. Menderita itu biasa. Saudara. Makanya saya berapa kali ketemu dengan beberapa hamba Tuhan yang ngeluh gitu kan ya. Gitu. Wah, pelayananku gak enak, gini. Saya biasanya bergurau tanya gini, "Kamu sudah mikul salib tah ke Bukit Golgota? Kamu udah berdarah-darah tah?" "Enggak." "Kamu sudah dipaku tah?" "Enggak." Jangan baperan jadi hamba Tuhan. Biasa aja. Hamba Tuhan menderita itu biasa. Hamba Tuhan yang hidupnya senang-senang itu yang luar biasa. Setuju enggak ya? Saya pernah coba di satu persekutuan ya. Saya ngomong begini, saya sebutkan satu kata, saudara langsung nyebutkan bareng-bareng kata apa yang berkaitan sama kata yang saya sebutkan. Tapi nggak boleh mikir, harus tepat. Lalu saya coba ini, sungguh ini eksperimen di beberapa gereja saudara. Dan jawabannya sama. Saya tanya, siap saudara ya? 1, 2, 3. Pendeta, langsung kaya raya. Saat itu saya kok merasa bukan pendeta. Enggak sih. Namanya hamba Tuhan tuh ya hamba. Enggak dihormati itu biasa. Kalau dihormati itu anugerah dari Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu memang gitu. Saya dulu pelayanan diomongin, saudara. Sebelum pakai dasi harus pegang kain pel. Bener enggak sih? Ngepel. Saya belajar bersama Pak Joseph Tong, saudara. Toilet rusak.
lepas jas, saya gulung ke meja, betulkan toiletnya. Kalau saudara belum pernah, saya ngomong supaya saudara lebih jelas ya. Kalau saudara belum pernah membersihkan tainya orang yang bau sudah berminggu-minggu, beberapa orang di situ. Dan saudara mengeluh, saudara baperan sih. Saya dengan Pak Joseph Tong membersihkan itu. Kalau saudara belum pernah menderita, cari duit, nggak ada duit untuk pelayanan. Saya dengan Pak Joseph Tong itu cari mobil mogok. Mobil mogok yang dibuang orang di pinggir jalan. Saya ambil bersama Pak Tong, saudara. Ditarik sama Pak Tong mobil saya. Sempat mau mati saya. Karena saya di belakang ditarik pakai rantai gitu kan. Saya itu nggak bisa nafas. Saya buka jendela, nggak bisa buka. Saya klakson, nggak bisa klakson. Nggak ada akinya sama sekali. Saya bisa berdiri di sini anugerah Tuhan. Dan itu kalau sampai saya mati, saudara, saya malunya setengah mati. Karena mobilnya itu setelah diperbaiki harganya cuma $800. Jadi saya mati gara-gara $800 itu. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih saya hikmat. Pak Tong ke kiri, saya ke kanan. Pak Tong ke kanan, saya ke kiri. Akhirnya Pak Tong tuh ngerti, oh something wrong. Langsung dia minggir di jalan tol. Begitu Pak Tong minggir, saya berhenti. Saya buka pintu. Saya langsung jatuhkan diri saya, saudara, ke tanah. Dan saya ambil oksigen sebanyak-banyaknya. Dan saya bersyukur saya nggak mati hari itu. Dan setelah itu, apakah Pak Tong ngomong begini? Ya udah, kamu hampir mati, istirahat saja. No. Pak Tong tanya, sudah siap lanjut? Siap Pak Tong. Lanjutnya bukan ke rumah, tahu nggak? Ke Pasar Loak. Tahu Pasar Loaknya di sana. Itu gede banget, mobil-mobil ada semua di situ. Berapa hektar coba? Lalu Pak Tong bilang gini, Yakub, cari mobil yang mereknya sama, jenisnya sama, tahunnya sama. Belum dikasih minum. Pergi saya sama Pak Tong, nyari, ketemu. Di sana itu Pasar Loak bukan langsung sedia gitu loh, saudara. Kita harus bawa alat sendiri, buka sendiri. Jadi Pak Tong bilang, ini radiatornya rusak ini. Kamu buka radiator sana, cari yang masih bagus. Bukain radiator, begitu buka susah payah. Aduh, bawahnya ternyata lubang. Bukain lagi yang lain gitu, saudara. Sampai akhirnya dipasang benar-benar di starter. Pak Tong lihat ke saya dengan puas. Lumayan cecing katanya. Nyawa saya cecing, saudara. Makanya ketika saya banyak mendengar hamba Tuhan ini dikit ngeluh, nggak ada duit dikit ngeluh. Baperan banget sih. Enggak sih. Kalau engkau sadar bahwa engkau hamba Tuhan yang punya hidupmu adalah Tuhan. Bahkan mati untuk Tuhan pun sesuatu yang wajar. Saudara dihina orang lain di dalam pelayanan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena itu harga yang saudara bayar untuk pelayanan. Saya ingin berkata kepada para pelayan di sini juga, di tempat manapun, saudara, kalau engkau menderita bagi Tuhan, jangan baperan. Bekerja keras bagi Tuhan itu biasa. Kalau engkau nggak mau kerja keras, itu baru perlu dipertanyakan. Kalau saudara nggak mau berkorban, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau saudara mau berkorban, itu sudah sewajarnya. Karena yang minta saudara berkorban adalah Sang Pemilik kehidupan. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan yang sedemikian besar itu? Saya akan jawab dengan pertanyaan juga. Kali ini pertanyaannya ini. Seberapa besar kasih Anda kepada Yesus? Seberapa besar kasih Anda kepada Yesus? Tadi dikatakan demikian, barang siapa mengasihi orang tuanya, anggota keluarganya lebih daripadaku. Ini tentang kasih. Dan kemudian ada begini, barang siapa tidak mau kehilangan nyawanya, barang siapa yang mempertahankan nyawanya. Kalau dalam bahasa Yunani mempertahankan itu menemukan gitu. Menemukan berarti dia itu benar-benar mencari terus. Pikirannya itu ke nyawanya di sini. Nyawa di sini. Pikirannya ke situ terus, ke situ terus, ke situ terus. Maka New Living Translation menurut saya walaupun tidak hurufiah. Tetapi memberi terjemahan yang sangat baik. If you cling to your life. Jadi ketika kita berpaut terus dalam hidup kita, kita pegang terus. You will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Menyerahkan nyawa kita. Saudara, Yesus bukan bicara tentang kenyamanan saja. Yesus bicara tentang hidup kita. Bicara tentang kematian. Makanya sekali lagi saudara, kalau saudara itu cuma menderita saja. Jangan baperan sih. Life is tough. Memangnya kalau saudara nggak ikut Yesus, saudara nggak menderita? Coba saya tanya sekali lagi. Memangnya kalau saudara nggak ikut Yesus, saudara nggak menderita? Menderita kan? Bedanya apa?
Bedanya adalah engkau menderita punya harapan kalau engkau ikut Yesus. Bedanya karena kalau engkau menderita, engkau tidak pernah sendirian. Yesus pernah mengambil penderitaanmu ketika dia Allah menjadi manusia. Saudara, kita harus benar-benar memahami ini, saudara. Kita perlu bertanya seberapa besar kasih Anda, kasih kita kepada Yesus. Jadi kalau boleh saya bilang begini. Ketaatan sejati bukan hasil intimidasi atau manipulasi. Melainkan orientasi hati. Kita menaati karena mengasihi. Yesus tidak sedang mengintimidasi kita, saudara. Engkau berikan sesuatu, kalau enggak aku akan mengambil daripadamu. Engkau harus begini, kalau tidak aku akan menghukum engkau. No. Yesus bukan sedang mengintimidasi kita. Tapi Yesus bukan sedang pula mengajarkan kita memanipulasi dia. Kamu berikan kepadaku, aku berikan 100 kali lipat. Itu manipulatif, enggak. Yesus mengajarkan kita tentang orientasi hati. Apa yang paling engkau cintai? Siapa yang paling engkau cintai? Apa sih yang membuat saudara itu pegang terus dan saudara enggak mau lepaskan? Yesus sekarang berkata, let it go for my sake. Demi aku, let it go. Apa yang selama ini kita anggap paling berharga, yang membatasi kita untuk melayani Tuhan, menjadikan hidup kita efektif bagi Tuhan. Saudara lepaskan sekarang, sebab kalau tidak, saya khawatir nanti ketika saudara berjumpa dengan Tuhan kedua kalinya, saudara menjumpai dia dengan rasa malu. Saya selalu katakan kepada diri saya sendiri, layani Tuhan sebaik-baiknya. Karena saya ingin ketika saya berjumpa Kristus, pada akhirnya saya bisa bangga. Karena Tuhan memampukan saya untuk menaati dia. Bukan karena saya ketakutan, bukan. Bukan karena saya menginginkan berkat Tuhan, bukan. Tapi karena saya mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya. Dan mungkin saudara berkata begini, aduh suasana Natal kali ini kok gak ada damai sama sekali. Mungkin saudara tadi berangkat ke sini bertengkar, suami istri, anak orang tua. Mungkin tadi di tempat parkir sedang pintunya ditutup dengan kencang, wajahnya gak enak. Dan datang ke sini saudara mengharapkan damai. Tapi ternyata firman Tuhannya, Yesus datang bukan membawa damai. Malah saudara ditantang untuk melepaskan kenyamanan. Tapi ini dia konsep kedamaian yang benar. Natal tidak selalu tentang kedamaian di bumi. Melainkan di dalam hati. Yesus itu menjanjikan Natal itu di hati. Tidak selalu di bumi. Karena kadangkala di bumi, di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kita sulit menemukan kedamaian. Saya ingat kalimat Pak Joseph Tong yang sampai sekarang saya ingat terus, saudara. Pak Joseph Tong ngomong begini, life is tough, make it simple. Life is tough, make it simple. Hidup itu susah, sederhanakan saja. Gak usah macem-macem. Makanya Pak Tong bilang, kamu jangan cari musuh, itu bodoh. Kenapa? Karena kamu gak nyari musuh datang sendiri. Saudara suka cari musuh, you complicate your life yang sudah messy, yang sudah tough. Saudara hiduplah sederhana, saudara. Kalau saudara nggak bisa beli barang yang mahal seperti teman-teman, sudah beli barang yang mencukupi kebutuhan kita. Saudara nggak bisa mencapai ini, sudah bersyukur. Life is tough, make it simple, don't complicate things, saudara. Saya bersyukur saya bisa makan apa saja, di mana saja, dengan siapa saja, saudara. Saya bersyukur, I live a very simple life, saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu, life is tough. I don't want to complicate my life. Saudara. Kalau kita mau jujur, hidup kita sudah sulit, benar gak sih? Di dunia ini sulit mencari hidup yang damai sukacita terus, gak ada. Tapi Tuhan janjikan kepada kita damai sejahtera bukan di bumi, tapi di hati. Dan yang terakhir saya ingin saudara membaca bersama-sama kalimat ini. Sebentar saya tampilkan dulu. 1, 2, 3. Kedamaian bukan tentang keadaan yang nyaman, tetapi hubungan yang dipulihkan. Saya baca sekali lagi. Kedamaian bukan tentang keadaan yang nyaman, tetapi hubungan yang dipulihkan. Dan saudara, hubungan yang paling indah, yaitu Allah dan manusia. Kita telah didamaikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia datang sebagai manusia untuk mendamaikan kita. Dan kedamaian itulah saudara yang Tuhan janjikan. Tuhan gak pernah menjanjikan kedamaian dalam bentuk kenyamanan hidup. Tetapi Tuhan menjanjikan kedamaian, yaitu pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan antara Allah dengan kita orang-orang yang berdosa.
Hari ini kalau ada di antara saudara yang mungkin baru sekali ini mendengarkan Injil. Mungkin saudara datang di tempat ini diajak oleh teman. Dan ketika mendengarkan firman, Roh Kudus menggelisahkan hatimu. Karena hatimu gak pernah ada damai sejahtera selama ini. Engkau sudah capek ini itu dan sebagainya. Tapi engkau tetap tidak punya damai. Hari ini itu adalah kondisi hatimu yang terakhir. Karena Tuhan sangat menginginkan engkau. Lebih daripada engkau menginginkan Tuhan. Tuhan akan mencari saudara, mengganti hidupmu yang kosong dengan kedamaian itu. Mungkin apapun keadaan kita sekarang saudara, saudara mungkin sedang terpuruk karena saudara mengikuti kebenaran. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan akan menggantikan itu dengan kedamaiannya. Atau mungkin di antara saudara ada yang belum berani membayar. Mungkin khotbah hari ini menantang saudara. Saudara harus melepaskan diri, memisahkan diri dari apa yang dekat yang selama ini saudara cintai. Mungkin dosamu. Mungkin kebiasaanmu. Mungkin itu orang-orang tertentu di dekatmu yang selama ini toksik. Yang selama ini mengganggu kerohanianmu. Tapi engkau gak bisa melepaskan mereka. Karena engkau berpikir bahwa engkau akan kehilangan kenyamanan. Engkau akan kehilangan mereka. Tapi engkau ada di tempat ini bukan kebetulan. Karena Tuhan sedang berkata kepadamu. Setiap hubungan yang tidak membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin waktunya pedang Kristus akan memisahkan engkau dari orang-orang itu yang selama ini toksik dan mengganggu saudara. Yang buat pacaranmu tidak memuliakan Tuhan. Yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Mungkin waktunya engkau melepaskan apa yang engkau kejar. Dengan segala cara engkau lakukan supaya berhasil. Tapi tidak memuliakan Tuhan. Cara-caramu bertentangan dengan firman. Mungkin ini waktunya engkau let that go. Let it go. For the sake of Christ. Apapun keadaan kita sekarang, saya menantang kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saudara. Apa yang selama ini menghalangi hubungan kita dengan Kristus? Yang membuat hidup kita tidak efektif bagi kerajaan Allah di muka bumi. Mungkin itu kenyamanan. Ya, kenyamanan bagi sebanyak orang, kenyamanan menjadi penghalang bagi mereka untuk memberi diri lebih efektif bagi Tuhan. Mungkin ketika engkau mendengarkan firman ini, Roh Kudus sedang berbicara. Lepaskan kenyamananmu demi Kristus. Atau mungkin kesombongan kita yang membuat kita sukar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita gak mau diomongi orang lain, merasa sok pintar, merasa paling tahu. Kristus sedang berkata, lepaskan itu. Lepaskan itu demi Kristus. Mungkin kita mengasihi uang kita, prestasi kita lebih daripada Kristus. Kristus sedang berkata, lepaskan itu. Apapun itu. Dan terutama bagi saudara yang masih hidup di dalam dosa. Mungkin orang lain gak tahu dosamu. Dan kau mendengarkan khotbah ini. Ini waktunya engkau melepaskan semua dosamu di depan salib Kristus. Datang kepada Kristus, lepaskan. Mari kita semua berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara yang benar-benar ingin melepaskan hal-hal tertentu di dalam hidup saudara yang menghalangi saudara mengalami relasi yang baik dengan Tuhan, yang menghalangi saudara efektif di ladang Tuhan bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Mungkin dosamu, mungkin kebiasaanmu yang buruk, mungkin karaktermu, mungkin kesombonganmu, berhala-berhala di dalam dirimu, dan engkau mau datang kepada Kristus memberikan hidupmu, membuang semua itu di depan salib Kristus. Dan saudara mau didoakan. Saya mengajak saudara taruh tanganmu di dada. Tidak ada yang melihat kanan kiri. Taruh tanganmu di dada. Ya, terima kasih. Siapa lagi sebelum saya mulai mendoakan? Siapa lagi? Silahkan taruh tanganmu di dada. Yang terakhir saudara. Siapa yang mau taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Jangan keraskan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka.
Mereka menyadari bahwa ada hal-hal tertentu di dalam hidup mereka yang menghalangi mereka semakin dekat dengan Kristus, semakin menyerupai Kristus, semakin efektif bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Mungkin itu kenyamanan, mungkin itu keberdosaan mereka, mungkin kebiasaan buruk mereka, mungkin kepahitan di dalam hati mereka. Mereka bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang tangan-tangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pegang tangan ini, Tuhan kuatkan. Supaya mereka terus berjalan bersama Tuhan. Perjalanan yang sukar tapi tidak pernah sendirian. Perjalanan yang terjal tetapi Tuhan selalu menggandeng tangan. Tuhan beri mereka kekuatan yang cukup untuk setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa turunkan tanganmu. Saya ingin berdoa bagi saudara yang mungkin sudah mengambil keputusan mengikut Yesus. Dan karena imanmu engkau dibenci orang, karena imanmu engkau kehilangan penghasilan, karena imanmu engkau menghadapi hinaan, bahkan engkau dicemooh banyak orang. Apapun harga yang engkau bayar dan engkau mulai merasa berat, saudara butuh didoakan. Silahkan taruh tanganmu di dada. Siapa lagi saudara yang karena saudara ingin ikut kebenaran, saudara menderita dan saudara mau didoakan? Siapa lagi terakhir? Terima kasih. Bapa di surga, engkau pegang tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka sudah memberanikan diri mengikut Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Tapi karena itulah mereka harus menderita. Kiranya berita Natal hari ini menguatkan mereka bahwa itulah harga yang harus dibayar. Itulah tuntutan yang diberikan oleh Sang Pemilik kehidupan. Hamba-Mu hanya berdoa, Tuhan pegang tangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kedamaian, penghiburan. Berikan kesabaran dan ketekunan menjalani semua harga yang harus dibayar demi Kristus. Tuhan, kami sungguh berdoa, anugerah-Mu cukup bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan dengan sakramen baptisan dan juga CD. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir secara khusus di dalam sakramen ini. Terutama bagi mereka yang menyerahkan dirinya, bagi keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptiskan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan rasa syukur dan sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui kode QR yang ada di depan, boleh di scan dan juga bisa melalui rekening yang juga sudah tertera. Dan Bapak Saudara bisa memberikan juga melalui amplop yang tersedia, mungkin mengambil waktu awal ibadah nanti bisa diberikan di kotak yang tersedia di dekat pintu. Bapak Ibu Saudara, sembari Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita juga mau menyenangkan betapa Kristus telah lahir bagi kita dan menebus hidup kita. Dari pulau dan benua. Terdengar
memberitahukan sesuatu nanti, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan secara non tunai dan juga persembahan yang sudah disiapkan secara tunai yang akan dimasukkan di kotak persembahan nanti setelah ibadah selesai. Kami bersyukur kami bisa memberikan persembahan karena kami tahu apa yang kami punya kami terima dari Tuhan. Kami memberi dengan hati yang bersyukur, bukan karena ingin diberkati, justru karena kami sudah menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Tuhan pimpin para pengurus supaya mereka bisa mengelola keuangan ini dengan bijaksana, dengan teliti, sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada satu rupiah pun yang terbuang percuma tanpa berdampak pada kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk tahun politik di Indonesia. Kami tahu pengaruh pemilu ini begitu besar dalam segala macam bidang. Karena itu kami berdoa mohon anugerah Tuhan. Mampukan kepada para pejabat terkait termasuk KPU untuk bertindak dengan adil, dengan tegas. Ketika suasana semakin memanas, kami berdoa beri mereka kebijaksanaan juga dalam mengambil keputusan sehingga tidak memperkeruh keadaan. Kami berdoa Tuhan tolong setiap orang yang terlibat di dalam pemilu ini supaya mereka dijaga hati nurani mereka tetap tertuju kepada keadilan, kepada kemanusiaan, kepada kebaikan rakyat Indonesia dan bukan pada agenda-agenda pribadi atau kelompok. Kami berdoa Tuhan tolonglah keadaan semakin memanas kami tahu, tapi kami juga percaya Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kami doakan untuk keamanan selama dan nanti sesudah pemilu dilaksanakan. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi yang pasti juga terdampak oleh pemilu ini. Kami berdoa Tuhan beri hikmat kepada para pejabat terkait supaya mereka bisa melakukan antisipasi dengan tepat. Kami juga ingin menyerahkan untuk kesehatan di masa-masa ini ya Tuhan. Kami mendengar ada COVID-19 dengan varian-varian yang baru mulai merebak di beberapa negara termasuk di beberapa kota di Indonesia. Kami berdoa kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami semuanya. Tuhan memberikan kami kesehatan supaya kami tidak tertular dan menularkan kepada orang lain. Tuhan tolonglah kami menjaga tubuh yang Tuhan sudah beli dengan harga yang mahal di kayu salib ini. Supaya kami menghargainya dan memeliharanya, merawatnya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini karena kami tahu Tuhan yang mengundang kami oleh anugerah-Mu sehingga kami bisa datang menemui Engkau, memenuhi undangan-Mu. Itu pun juga karena Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kemauan dan kemampuan, kekuatan dan kesempatan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan Tuhan diperkenankan. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, kiranya Tuhan menolong mereka. Mereka bukan hanya sibuk di dalam pelayanan, tetapi mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan segala kemuliaan di dalam ibadah ini hanya bagi-Mu, dan kami siap diutus Tuhan di tengah dunia menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan memberikan kemuliaan kepada-Mu. Doxology. Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen.
Silakan duduk kembali mengambil saat teduh. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Silakan saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan ruangan ini, saya ingin menyampaikan pengumuman tentang Kopi Rectangle Cafe yang ada di depan kita. Itu adalah milik kita bersama, semua penghasilannya akan dipakai untuk mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Rasanya juga enak ya, Bapak Ibu Saudara silakan mencoba pesan makanan minuman di sana. Bagi